Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini Anda masih dalam keadaan sehat semuanya, belajarnya masih semangat, walaupun kita masih belum bisa bertemu di ruangan kelas ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita dari ukuran pemusatan yang kita bahas pada pekan lalu, itu mengenai mean atau rata-rata, modus, median, desil. Hari ini kita akan masuk kepada keragaman, itu adalah ukuran keseragaman daripada suatu data. Yang mana nanti pembahasan kita ini nanti di sini adalah variansi yang sudah kita pernah bahas pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ini yang kita sudah sampaikan di pembahasan sebelumnya mengenai variansi. Ada variansi untuk yang namanya data tunggal, lalu ada namanya variansi untuk data berkelompok. Ini dinamakan variansi ketika data kita itu adalah berupa populasi. Maka untuk data tunggal itu dinotasikan dengan sigma kuadrat sama dengan sigma dari xi untuk dikurangi mu dikuadratkan untuk i mulai dari 1 sampai dengan n dibagi dengan n. N ini banyaknya data. Ini banyaknya data. Keseluruhan data yang kita miliki kayak gitu. Kemudian ini adalah untuk variansi, ini adalah untuk sampel. Yang kita notasikan dia dengan S kuadrat sama dengan sigma dari xi dikurangi dengan x bar, karena ini adalah rata-rata daripada sampel, dikuadratkan untuk i-nya mulai daripada 1 sampai dengan n dibagi dengan n dikurang 1. N ini adalah banyaknya data. Jadi banyaknya data kita itu kita kurangi dengan 1. Ini kalau untuk data tunggal. Sedangkan ketika data kita sajikan dalam bentuk data berkelompok, maka bisa dituliskan itu adalah S kuadrat sama dengan C kuadrat dikali N dikali sigma dari FI CI dikuadratkan, I-nya mulai dari 1 sampai dengan K dikurangi dengan sigma FI kali CI, untuk I-nya mulai dari 1 sampai dengan K. Nah ini, kalau ini FI CI-nya kita kalikan dulu baru dijumlahkan. Kalau ini CI-nya dikuadratkan dulu, baru dikalikan dengan FI, kemudian kita jumlahkan semua, baru kali N. Dibagi dengan N dikali N dikurang 1. Sedangkan untuk variansi yang berupa sampel untuk data berkelompok itu disamakan dengan yang untuk ini. Nah, ini adalah data berkelompoknya. Jadi variansinya ada satu jenis saja persamaannya yang ketika kita ingin cari. Oke, kita lanjut kepada permasalahan kita. Bagaimana ketika misalnya kita memiliki suatu kasus atau suatu data, lalu yang diminta adalah simpangannya, kemudian variansinya itu bagaimana? Maka bisa kita tuliskan ini. Yang pertama, untuk soal pertama, itu adalah tentukan simpangan rata-rata, variansi, dan simpangan baku atau standar deviasi katanya untuk data tunggal. Yang pertama, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20. Di sini data kita sebanyak 6. Maka, yang perlu kita lakukan pertama kali itu adalah mencari nilai rata-rata. Kita cari X-bar-nya dulu. Maka kita bentuk X-bar sama dengan 11 tambah 13 tambah 14 tambah 16 tambah 17 tambah 18 tambah 19 tambah 20 dibagi dengan banyaknya data kita. Maka ini dapatnya 128/8 sama dengan 16. Ini adalah rata-rata kita. Selanjutnya, kita cari adalah simpangannya, simpangan rata-rata. Itu bagaimana? Itu kita dapatkan dari data ini, data tunggal ya, maka kita bisa peroleh dengan persamaan S kuadrat sama dengan sigma dari XI dikurangi dengan X bar dikuadratkan untuk I-nya mulai dari 1 sampai
N kita adalah 8 per N dikurangi 1. Sama dengan data pertama kita 11 dikurangi 16 dikuratkan, ditambah data kedua 13 dikurang 16 dikuratkan, ditambah data keempat 14 dikurang 16 dikuratkan, data keempat ditambah 16 kurang 16 dikuratkan, ditambah 17 dikurang rata-ratanya kurang 6. Berarti kurang 16 dikuratkan, tambah 18 kurang 16 dikuratkan, tambah 19 kurang 16 dikuratkan, tambah 20 kurang 16 dikuratkan per N kurang 1. Berarti 8 kurang 1. Ini sama dengan jumlahnya 68 dibagi dengan 7. Kenapa 7? Karena 8 kurang 1, 7. Sama dengan 9,71. Ini simpangan rata-ratanya. Kemudian, ini bagaimana untuk variansinya? Berarti kalau variansi, ini adalah bentuk sampelnya. Maka kita makanya adalah yang ini variansi ya. Ketika misalnya ini adalah ini simpangan rata-rata. Kemudian kalau variansi yang ditanya, maka itu adalah yang pakai sigma. Sigma berarti itu adalah sigma daripada XI dikurangi mu dikuadratkan per N. Nah ini, I-nya mulai dari 1 sampai N. Ini anggap misalnya adalah populasi. Anggap populasi karena variansi itu adalah untuk si populasi. Maka ini kita anggap populasi. Sigma XI dikurangi mu, mu-nya masih pakai ini, X bar-nya sama dengan mu, maka bisa kita tuliskan adalah dari 11 dikurang 16 dikuadratkan, ditambah sampai dengan nanti 20 kurang 16 dikuadratkan, dibagi dengan N besar kita ada 8, maka ini jumlahnya ada 68. Ini kita bagi 8, maka ini adalah kisaran 8,5. Nah ini 8,5 untuk si variansinya. Variansi populasinya ini. Oke, simpangan baku. Simpangan baku itu adalah S itu sama dengan akar dari S kuadrat, maka akar dari 9,71. Maka kita dapatkan adalah 3,11. Ini adalah simpangan bakunya. Oke, untuk yang B, coba Anda jadikan ini sebagai tugas untuk memahirkan Anda dalam mencari apa itu simpangan rata-rata dari satu data variansi simpangan baku. Oke, soal kedua kita itu adalah berbicara tentang data kelompok. Pertanyaannya adalah tentukan simpangan rata-rata variansi simpangan baku dari sini. Ketika data berkelompok kita adalah mengenai berat badan, jumlah berat badan daripada suatu mahasiswa di suatu kelas kayak gitu. Ini berat badan yang dari kisaran 31 sampai 36 ada 4 orang, 37 sampai 42 ada 6 orang, 43 sampai 48 ada 9, 49 sampai 54 ada 14, kemudian 55 sampai 60 ada 10, 61 sampai 66 ada 5, lalu 67 sampai 72 itu ada 2. Nah ini. Lalu bagaimana kita untuk mencari simpangannya ketika data kita adalah berbentuk data kelompok? Maka nah ini kita jumlahkan totalnya misalnya ini, oh ya dapatnya adalah 50 kayak gitu. Kemudian untuk melakukan ini kita minta bantuan tabel saja. Bagaimana? Ini adalah kita XI, kita bentuk XI-nya. XI adalah nilai tengah daripada data kita ini. Kemudian ini adalah FI kali XI nantinya. Ini ada CI. Kemudian CI kuadrat, FI kali CI kuadrat, kemudian FI CI. Karena nanti kita butuh ini S kuadratnya adalah C kuadrat dikali N dikali sigma dari FI CI dikuadratkan dikurangi FI sigma FI CI per N dikali N kurang 1. Oke, kita dari sini 31 sampai 36. Itu data kita di tengah-tengahnya 33,5. 37 sampai
42 berada di tengahnya 39,5 sampai nanti data ke 67 sampai 72 nilai tengahnya ada di 69,5. Ini baru kita kalikan FI kali XI, sigma FI kali XI ini 134, karena apa? 33 kali 5 kali 4. 33,5 kali 4. Jadi 134, 39,5 kali 6, 237 sampai nanti ke sini sehingga didapatkan 2533. Dari sini kita cari adalah X bar. Ini X bar, maka sigma dari FI, XI per sigma FI. Maka 2533 per 50, maka dapatkan adalah 50,66 adalah rata-ratanya. Lalu untuk mencari variansi kita butuh CI. CI adalah suatu penilaian yang kita berikan kepada kelas interval kita ini, yang mana nilai tengah-tengah kita, kelas tengah-tengah kita buat dari 0, maka ini adalah jumlahnya 7, maka kelas keempat adalah 0, berurut ke atasnya adalah positif, 1, 2, 3, ke bawahnya adalah min 1, min 2, min 3. Maka ini CI dikoratkan, maka ini kita koratkan. 3 koratkan 9, 2 kali dikoratkan 4, 1 dikoratkan 1, 0 dikoratkan 0, min 1 dikoratkan 1, min 2 dikoratkan 4, min 3 dikoratkan 9. Sehingga ketika FI kali CI kuadrat, maka FI kali CI kuadrat, maka 4 kali 3, 4 kali 9, 36. 6 kali 4, 24, 9 kali 1, 9, 14 kali 0, 0, sampai dengan nanti 2 kali 9, 18. Jumlahnya 117. Lalu FI kali CI, maka 4 kali 3, 12, 6 kali 2, 12, sampai dengan nanti 2 kali min 3, min 6, sehingga jumlahnya nanti di sini 7. Dari bentuk tabel yang kita coba dengan bantuan tabel ini, bagaimana nilai daripada S kuadrat. Maka S kuadrat bisa kita dapatkan itu dari C kuadrat dikali N kali sigma FICI dikuadratkan dikurangi sigma FICI per N dikali N kurang 1. Maka ini adalah C kita adalah panjang kelas kita ya 6, karena 31, 32, 33, 34, 35, 36. Nah ini 6 dari batas panjang kelas kita. Dikali datanya sebanyak 50 kali 117 yang ini dikurang 7 per N dikali N kurang 1, 50 kali 49. Sehingga dapatkan adalah keragaman kita di 85,80. Ini adalah bagaimana cara mencari keragaman. Oke, kita selesai di keragaman, kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, itu adalah peluang. Ketika kita belajar peluang, maka kita akan membahas terlebih dahulu itu adalah ruang sampel. Ruang sampel itu adalah seluruh atau kemungkinan, ya, seluruh kemungkinan. Maka di sini disampaikan adalah himpunan semua kemungkinan hasil dari suatu percobaan. Jadi ketika misalnya Anda melakukan percobaan, maka kemungkinan-kemungkinan hasil daripada percobaan yang kita lakukan itu dinamakan dengan ruang sampel. Ruang sampel itu dinamakan dengan S, semesta panggilannya, yang mana nanti unsur-unsur yang terdapat di dalam himpunan disebut dengan anggota ruang sampel. Misalnya ini, ketika kita contoh klasiknya adalah melempar mata dadu. Dadu kita kan ada 6 ya, kemungkinan yang muncul bisa jadi mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kemungkinan-kemungkinannya. Nah ini, maka 1 dinamakan dengan anggota ruang sampel, 2 dinamakan dengan anggota ruang sampel, 3, 4, 5, 6 juga dinamakan dengan anggota ruang sampel. Lalu bisa juga melempar uang, 2 uang logam. Kalau 1 uang logam kan adalah muka belakang. Kalau 1 lagi uang logam muka belakang. Nah ini bagaimana kemungkinan yang muncul ketika ini adalah 2 buah uang logam yang kita lemparkan. Bisa jadi yang muncul adalah muka,
muka, belakang, belakang, muka, lalu belakang, belakang. Maka kemungkinan-kemungkinan terjadi ini dinamakan dengan ruang sampel. Nah ini, ya kalau misalnya ada semesta, ini ada 1, di sini 2, 3, 4, 5, 6. Bisa jadi nanti ya ada juga muka, muka, lalu muka belakang, lalu belakang muka, belakang belakang. Nah ini dinamakan dengan ruang sampel. Kemudian kejadian. Kejadian itu dinamakan dengan himpunan dari bagian ruangan sampel, di mana itu kejadian itu adalah anggota-anggota dari ruang sampel, dan ketika kita melakukan percobaan maka itu yang terjadi. Nah, gitu. Jadi ini yang pertama kita berikan contoh jika percobaan kita adalah melempar sebuah mata uang logam dan 2 kali. Sebuah mata dan 2 kali kayak gitu. Maka ini bisa kita ini kan, anggap misalnya kita memiliki uang logam, itu adalah angka gambar. Nah ini A katanya kejadian mendapatkan angka pada pelemparan pertama. Oke, kita lihat apa ruang sampel kita. Maka ruang sampel kita adalah angka, gambar, angka, lalu gambar. Kemudian A, yang terjadi A itu adalah kejadian mendapatkan angka pada pelemparan pertama. Maka yang menjadikan angka pada pelemparan pertama, ketika misalnya kita lihat ini, ini 1, nah ini 1. Itu ada angka-angka, ada angka gambar. Nah ini. Lalu B, itu adalah kejadian mendapatkan hasil yang sama pada kedua pelemparan. Maka ini yang berkemungkinan adalah si ini. Kalau misalnya ini ya, ini adalah yang sama, angka-angka, gambar-gambar. Nah, ini adalah kejadian kita. Ini kejadian B, ini ada kejadian A. Oke, itu. Lalu ini contoh yang kedua, seandainya adalah percobaan kita lihat adalah melihat nilai akhir dari perkuliahan statistika dasar. Jika A, misalnya adalah kejadian mendapatkan nilai akhir yang memuaskan. B adalah mendapatkan nilai akhir tidak memuaskan. Maka kita list apa sih ruang-ruang sampel kita kemungkinan yang muncul. Kalau di UNJA, itu nilai-nilainya yang muncul adalah A, A-, B, B plus C, C plus D, D plus E. Mana yang termasuk memuaskan untuk kejadian si A? Supaya A itu terjadi, yang memuaskan berarti adalah anggotanya A, A-, B plus, B, C, C-. Lalu mana yang kurang memuaskan, tidak memuaskan, itu adalah kejadian B, itu adalah anggota-anggotanya D, D-, kemudian E. Nah, itu adalah mengenai ruang sampel. Lalu kita bahas ini adalah hubungan antar dua kejadian. Bagaimana kita melihat hubungan antar dua kejadian? Pertama adalah gabungan dua kejadian. Dua himpunan yang dianggap sebagai gabungan dari dua kejadian. Jadi gini, gabungan dua kejadian A dan B ditulis dengan A gabung B, bacanya adalah A gabung B, dan ini merupakan kejadian yang anggotanya terjadi pada A atau pada B, kayak gitu. Jadi ini, jika pada pelemparan mata dadu N6 sebanyak 1 kali, jadi mata dadu kita adalah sampel kita 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini, maka P adalah kejadian mendapatkan mata dadu ganjil. Nah ini, maka kita lihat P itu apa aja. Yang ganjil adalah 1, 3, 5. Kita tulis. Oke. Q adalah mendapatkan mata dadu genap. Berarti adalah 2, 4, 6. R adalah kejadian mendapatkan mata dadu kecil dari 4. Kecil dari 4 berarti dia adalah 1, 2, 3. Oke, itu adalah R. Sehingga bisa ini kita tuliskan 1, 3, 5 P-nya Q, R. Lalu bagaimana P gabung Q? Gabung Q, maka bisa kita tulis P-nya 1, 3, 5, kemudian Q-nya 2, 4, 5. Ketika kita gabungkan semuanya, maka dapatnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian Q gabung R. Q gabung R katanya 2, 4, 6.
digabung dengan 1, 2, 3, maka hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 6. Nah ini, oke, itu gabungan dua kejadian. Nanti ada lagi komplemen. Komplemen adalah himpunan daripada suatu ruang sampel, tetapi dia bukanlah kejadiannya. Ketika misalnya kejadian di P kita 135, maka yang bukan yang komplemennya adalah yang selain P pada ruang sampel. Berarti yang nggak ada adalah 1, 2, 4, 6. Kalau Q komplemen itu adalah ketika Q kita 2, 4, 6, maka yang masuk yang komplemen dari 246 dalam ruang sampel kita berarti adalah 135. Kalau R ketika R123, maka komplemennya adalah T456. Oke, selanjutnya itu adalah dua irisan kejadian. Dua irisan kejadian. Irisan kejadian ditulis dengan A irisan B. Itu adalah kejadian yang anggotanya dalam kejadian A juga merupakan kejadian daripada anggota di B, kayak gitu, atau anggota himpunan dalam kejadian B yang sekaligus juga dia menjadikan anggota dalam himpunan A. Contoh dari sebelumnya P irisan R, maka yang sama-sama memiliki adalah P irisan R. Berarti ini, nah ini 3, kemudian 3. Nah ini sehingga P irisan R itu adalah 3. Dia kejadian pada P dan dia kejadian juga pada R. Maka ini yang dinamakan dengan irisan dua kejadian. Nah, ini komplemen yang kita bahas tadi sedikit adalah suatu kejadian A yang ditulis dengan A komplemen, kejadian dari anggota ruang sampel yang bukan merupakan kejadian A. Nah, ini. Misalnya ini, kita memiliki suatu kartu bridge. Bridge itu jumlahnya 56. Anda tahu itu warnanya merah, ada hitam, kayak gitu. Lalu S adalah ruang sampelnya, anggotanya adalah kartu-kartu bridge itu yang berjumlah 52. Dalam hal ini yang menjadi komplemen dari terambilnya kartu merah dari kartu bridge adalah kartu hitam. Nah, ini. Jadi ketika misalnya yang kita ambil yang kita ambil itu adalah merah. Misalnya P yang kita ambil adalah merah, maka komplemennya adalah hitam. Karena apa? Ini S kita adalah merah sama hitam. Nah ini, merah sama hitam. Ini adalah sampel ruang himpunan sampel kita. Nah kartu bridge itu warnanya adalah merah dan hitam. Kita masuk kepada aljabar kejadian. Jadi ada sifat-sifat daripada aljabar. Nah, ini ada sifat komutatif. A gabung B akan sama dengan B gabung A. Lalu ada sifat daripada ini komutatif juga. A irisan B akan sama dengan B irisan A. Lalu hukum asosiatif A gabung B gabung C akan sama dengan A gabung B, kemudian gabung C. Lalu A irisan B irisan C akan sama dengan A irisan B irisan C. Kemudian A gabung B irisan C akan sama dengan A gabung B irisan A gabung C. A irisan B gabung C akan sama dengan A irisan B. Jadi ibaratnya kayak kalikan satu-satu ke dalam begini. Nah, ini gabung A irisan C. Lalu hukum De Morgan, A gabung B komplemen akan sama dengan A komplemen irisan B komplemen. Lalu A irisan B komplemen akan sama dengan A komplemen gabung B komplemen. Nah, ini adalah sifat-sifat aljabar pada kejadian. Ada hukum lain lagi. A gabung dengan semesta, maka dia akan sama dengan semesta. A irisan dengan semesta, maka akan sama dengan A itu sendiri. A irisan daripada himpunan kosong, maka himpunan kosong itu sendiri anggotanya. A gabung himpunan kosong adalah A. A gabung A komplemen itu adalah semestanya. A irisan A komplemen adalah himpunan kosong. A gabung A adalah A irisan A adalah A. Oke, kita masuk kepada ini prinsip dasar menghitung kita pada suatu kejadian yang ingin kita ketahui.
seberapa besar kejadian kita. Misalnya ini, kita memiliki suatu percobaan dengan mengambil suatu bola dalam wadah satu yang berjumlah sebanyak M, maka bisa kita tuliskan notasi-notasi bola kita itu dengan B1, B2, sampai dengan BM. Nah, ini. Lalu, misalkan wadah kedua kita adalah berisi kelereng yang jumlahnya adalah sebanyak N, yang bisa kita tulis itu adalah K1, K2, sampai Kn. Maka banyaknya cara mengambil bola ini, dan satu bola dan satu kelereng dari wadah tersebut bisa kita lakukan dengan M kali N cara, yang bisa kita tuliskan berkemungkinan itu bola satu terambil dengan kelereng satu, bola satu dengan kelereng dua, sampai dengan bola satu kelereng N. Bola 2 kelereng 1, bola 2 kelereng 2, jadi ini adalah kombinasi-kombinasinya. Sehingga nanti banyaknya kejadian ini adalah M kali N. Sebanyak M barisnya, kemudian kolomnya sebanyak N. Jadi untuk mendapatkan ketika misalnya kita memiliki M cara untuk mengambil suatu benda, kemudian di percobaan kedua, kita juga memiliki itu adalah sebanyak N cara, maka dari kedua percobaan itu bisa kita lakukan itu adalah dengan M kali N cara. Jadi kalau kita gambarkan gini, B1 dengan K1, K2, Km, B2 dengan K1, K2, Km, jadi ini untuk setiap bolanya sama, sehingga banyaknya bola, misalnya N, kemudian banyaknya kelereng adalah M, maka banyaknya adalah M kali N. Misalnya ini juga, kita contohkan. Dalam suatu kedokteran, dikenal 8 jenis golongan darah, itu adalah AB+, AB-, A+, A-, B+, B, O+, kemudian O-. Kemudian, ada tekanan darah yang dikelompokkan atas, rendah, normal, tinggi. Pertanyaannya di sini adalah bagaimana cara mengelompokkan pasien tersebut. Maka, bisa kita tuliskan, itu adalah pada percobaan pertama, itu mengelompokkan pasien berdasarkan golongan darah. Maka banyaknya cara mengelompokkan ada 8 cara. Lalu yang percobaan kedua itu adalah mengelompokkan yang memiliki tekanan darah, itu tekanan darah rendah, normal, tinggi. Nah ini, kemudian ini adalah ada 3 cara berarti untuk nyusunnya. Jadi kalau misalnya gabungan antara keduanya, maka banyaknya golongan darah golongan darah nanti terhadap si tekanan darah, makanya adalah sebanyak 8 kali 3. Jadi ibaratnya kayak tadi lagi, itu adalah AB+ yang berkemungkinan dia bisa rendah, kemudian normal, kemudian tinggi. Nah ini. Itu juga dengan si amin. Amin juga gitu. Nah ini. Maka ini rendah. Nah, ini normal. Kemudian ini adalah tinggi. Nah, itu. Sehingga nanti akan ada 24 cara. Oke, selanjutnya kita masuk ke permutasi. Permutasi itu adalah menggabungkan beberapa objek dengan memperhatikan urutan. Kita di sini adalah ketika di ini, kita memperhatikan urutan. Kita coba untuk permutasi yang pertama. Itu adalah N unsur yang berbeda. Kayak gitu. Nah, ini. Permutasi untuk N unsur dari N unsur yang tersedia ditulis dengan N permutasi N. Itu adalah banyaknya cara menyusun N unsur yang berbeda diambil dari sekumpulan N unsur yang tersedia. Maka ini kita bisa tuliskan N permutasi N. Jadi N permutasi N. Nah ini kalau kita rumuskan adalah N faktorial per N dikurang N faktorial. Kalau N kurang N kan 0 ya, jadi ini adalah N faktorial per 0. 0 faktorial itu adalah 1. Jadi N faktorial per 1 faktorial. Nah, ini adalah N permutasi N. Oke. Kita ke sini contoh soal dengan permutasi itu memperhatikan urutan. Maka bagaimana cara menyusun dari kata Dian, katanya Dian. Maka bisa nanti kita tulis Dian, Dina, Dani, Dain, Denai,
dunia. Nah, ada lagi indah, inat, inan, sampai nanti berapa kayak gitu. Sehingga untuk ini karena diperhatikan adalah urutannya, maka banyaknya data kita adalah 4, maka bisa kita tuliskan adalah 4 permutasi 4 atau 4 faktorial yang hasilnya adalah 24. Lalu untuk ini yang soal kedua kita coba tentukan banyaknya bilangan yang dapat dibentuk dari angka 379. Yang tidak boleh ada angka yang sama kayak gitu. Nah, ini nggak boleh berurutan ngambil angka yang sama. Ini kita lihat data kita adalah sebanyak n. Dia memperhatikan urutan di sini. Maka data kita adalah 3 kali 2 kali 1 adalah 6. Mana yang 6 itu? Oh ya, ini. 579, 79, 5, 957, 597, kemudian 759, lalu 975. Nah, ini ketika dia permutasi adalah sesuatu yang ingin kita hitung berapa banyak cara pengambilannya, tapi memperhatikan urutan. Selanjutnya, permutasi dari R unsur dari N unsur yang berbeda. Ini adalah kita memiliki suatu pengamatan ya, pengamatan, lalu kita bisa tuliskan untuk R unsur dan N unsur yang berbeda dengan N permutasi R, atau dituliskan dengan bentuknya gini. Ini adalah cara menyusun R unsur yang berbeda dari ambil dari sekumpulan unsur yang tersedia. Nah, ini bagaimana cara untuk menghitung seberapa banyak permutasi daripada suatu kejadian kayak gitu. Nah, ini misalnya kita contohkan, itu kita mau melakukan pemilihan pada suatu kelas. Nah, itu bagaimana cara menyusun pengurus yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara yang diambil dari 5 orang kayak gitu. Nah, ini berarti banyaknya calon mengurusnya adalah 5 orang. Lalu yang dipilih adalah 3 tanpa memperhatikan ini harus ketua, wakil, kemudian sekretaris gitu. Oh, bendahara ya tadi. Maka kita tuliskan N kita 5, R kita 3. Maka bisa kita tuliskan 5 permutasi 3 sama dengan 5 faktorial per 5 kurang 3 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 2 kali 1. Maka ini adalah 60 cara. Nah, ini. Oke, kita masuk ke permutasi memuat unsur yang sama. Jadi kalau tadi adalah yang berbeda, sekarang kita adalah melihat bagaimana kalau unsurnya itu adalah sama. Maka bisa kita lakukan itu adalah dengan membentuk N permutasi K1, K2, K3. Yang samanya yang mana? Gitu. Maka ini bisa kita tuliskan N faktorial per K1 faktorial, K2 faktorial, sampai dengan K N faktorial. Ini ada yang sama di sini dari kata pertambangan. Bagaimana cara kita? Oke, kita coba. Pertambangan ada 12 kata. Maka kita identifikasi mana-mana aja data yang sama. Kemudian kalau pertambangan ini, P-nya 1, E-nya 1, nya 1, T-nya 1, nya 3, M-nya 1, B-nya 1, N-nya 2, G-nya 1. Nah, ini. Kemudian baru dari sini kita cari seberapa besar nilai permutasinya. Maka kita bisa tuliskan N permutasi K1, K2, sampai K8. Maka ini adalah 12 per 1 faktorial, 1 faktorial, kali 1 faktorial, kali 1 faktorial, kali 3 faktorial, kali 1 faktorial, 1 faktorial, kali 2 faktorial, kali 1 faktorial. Maka ini didapatkan adalah 79.833.600.000. Ini 79.833.300 cara untuk menentukan bagaimana cara menyusun kata pertambangan. Gitu. Kita masuk ke permutasi siklik. Permutasi siklik itu adalah bagaimana kita menyusun daripada suatu kejadian yang mana kejadiannya itu berbentuk suatu lingkaran. Gitu. Ini permutasi siklis dari N unsur yang berbeda mempertimbangkan tempat kedudukannya di lingkaran terhadap unsur lain. Maka permutasi siklis bisa dituliskan dengan N permutasi siklis itu adalah N kurang 1 faktorial. Oke.
Kita contohkan, suatu rapat dihadiri oleh 5 orang peserta yang duduk melingkar. Berarti mereka melingkar di sini ada peserta A, B, C, D, E. Nah, ini. Dengan beberapa cara mereka dapat duduk dengan urutan yang berbeda. Nah, ini. Coba kita lihat. Maka bisa kita tuliskan dia adalah, karena dia siklik, maka bisa kita tuliskan itu adalah 5 permutasi, 5 kurang 1 faktorial. Maka ini adalah 4 faktorial, maka dapatnya adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24 cara. Oke, yang ini soal kedua. Ada 7 orang, termasuk A, B, C, duduk mengelilingi suatu meja bundar. Nah, ini misalnya mejanya. Ada beberapa informasi duduk berbeda. Jika A dan B selalu duduk berdampingan. Nah, ini. A, B, C. Maka tinggal adalah E, D, E, E5F, G. Nah, ini. Ini adalah mereka berdampingannya ini. Tuh, 2, 3, 4, ya. Berarti 8. Kemudian bagaimana caranya untuk menghitung ini? Maka bisa kita jawab, A, B, C itu adalah selalu berdampingan. Nah, ini aja mereka berdampingan, kita bisa cari peluangnya. Karena bisa jadi bentuknya adalah BAC, CAB, dengan yang lainnya, kayak gitu. Maka ini 3 faktorial adalah 3 kali 2 kali 1, jadinya adalah 6 cara. Yang mana 6 cara itu? Bisa kita tuliskan A, B, C, kemudian ACB, kemudian bisa BAC, lalu BCA, nah ini, lalu CAB, kemudian CBA. Nah, ini bisa juga. Ini adalah 6 cara untuk 3 orang. Lalu pertanyaan di sini adalah 7. Maka 7 orang sudah di ini, kemudian berarti berapa dampingan yang lain. Maka ini sudah berdampingan, maka tinggal untuk bundaran yang besarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka 6, N-nya adalah 6, maka 6 kurang 1. Karena yang diminta adalah siklis. Kali 3, karena ini adalah untuk yang orang ABC ini. 3 faktorial, maka hasilnya adalah 144 cara. Selanjutnya kita masuk ke kombinasi. Kombinasi itu adalah pemilihan daripada satu atau lebih daripada suatu objek yang mana tidak memperhatikan urutan. Misalnya adalah kegiatan mencampur cat warna. Oh, dia nggak ada urutannya untuk memasukkannya misalnya. Ini kombinasi itu dinotasikan dengan N kombinasi R. Itu merupakan banyaknya cara mengelompokkan R unsur yang diambil dari sekumpulan unsur yang berbeda. N kombinasi R ditulis dengan N faktorial per N dikurang R faktorial dikali R faktorial. Nah, ini. Lalu kita coba contohkan. Seorang siswa diharuskan mengerjakan 7 dari 10 soal, tapi nomor 1 sampai 5 wajib dikerjakan. Berapakah banyaknya pilihan yang dapat dilakukan oleh si siswa? Ini ada soal 10. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soal 1 dan ini harus dikerjakan. Wajib, kayak gitu bahasanya. Maka tinggal yang belum dikerjakan adalah 6, 7, 8, 9, 10. Diminta adalah 7. Maka kurang 2 lagi. Kurang 2 lagi yang kita ambil dari soal 6, 7, 8, 9. Lalu bagaimana caranya ini? Maka bisa kita peroleh dengan cara kombinasi. Tinggal 6 ini, maka N kombinasi R. 5 faktorial per 5 kurang 2 faktorial kali 2 faktorial. Maka ini adalah 10 kombinasi. Oke, kita masuk kepada peluang suatu kejadian. Misalkan S adalah suatu ruang sampel kita, dan A suatu kejadian daripada percobaan itu, maka bisa kita tentukan peluang kejadian A itu adalah jumlah peluang semua titik sampel dalam A. Maka bisa kita tulis peluang A ini akan besar daripada 0 kecil 1, kemudian peluang daripada si kosong, himpunan kosongan adalah 0, kemudian peluang dari seluruh semestanya adalah 1. Oke. Kemudian ketika
kita memiliki nanti di sini adalah N hasil percobaan kita yang berbeda, maka di sini banyaknya kejadian semesta kita itu adalah N yang mempunyai kejadian yang sama kayak gitu. Dan dari hasil percobaan kita itu ada suatu kejadian A, yang mana kejadian A itu banyaknya kejadiannya adalah sebanyak N. Maka peluang kejadian A bisa kita tulis adalah banyaknya kejadian A dibagi dengan banyaknya kejadian semestanya. Maka ini adalah N dibagi dengan N besar. Jadi misalnya ini, jika kita melempar mata uang logam sebanyak 2 kali, berapakah peluang mendapatkan sedikit satu angka? Sedikit satu angka. Maka ketika misalnya melempar 2 kali mata uang, maka sampel kita adalah gambar-gambar, gambar angka, angka gambar, angka-angka. Kemudian banyaknya semesta kita ini adalah 4 berarti banyaknya ini. Kemudian diminta adalah berapakah peluang untuk mendapatkan paling sedikit satu angka. Maka satu angka boleh, 2 angka boleh. Maka misalkan kejadian mendapatkan paling sedikit satu angka itu adalah gambar angka, angka gambar, angka-angka. Maka jumlahnya adalah 3. Maka peluang kejadian A ini adalah banyaknya kejadian A dibagi dengan banyaknya kejadian semesta. Ini adalah sama dengan 3/4. Nah ini. Oke, itu pembahasan kita mengenai materi kita pada hari ini. Jika nanti Anda ada pertanyaan, silahkan. Untuk materi hari ini kita sudahi. Silakan nanti grup e-learning kita untuk pembahasannya. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya.